Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Wahidin ya. Seperti biasanya untuk teman-teman, Pak Wahidin liput acara Arisan Rakom Lentera ya, Radio Komunikasi Antar Penduduk Indonesia di kediaman Pak Ruslan, guru karate Lentera ya, yang beradanya di Kolonia Starban gitu. Jadi salam jumpa dan salam bahagia buat teman-teman. Jangan lupa nonton video Pak Wahidin seperti biasanya ya. Inilah lokasinya Pak Wahidin di Starban ya. Nah, ini rumahnya. Tuh yang namanya Pak Ruslan. Oci. Jadi terima kasih untuk Pak Mendra, Boci. Nah, jadi gitu aja ya untuk teman-teman ya. Ya. Pak Wahidin tutup dulu. Sampai di sini dulu. Jangan lupa nonton sampai habis akhir video ini ya. Nanti kita lanjut lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di menunya ya ayam, nah, sambal belacan ya, ada timun, tuh, nah, ada apa namanya itu rebusan tuh, sambal belacan, lauknya, mantap nih, ini mie Aceh pula nih, ini sambal belacannya guys, tuh, kuenya tuh, ya. Pak Wahidin, Oh ya, kosong. nggak enak. Ini baru juga miliknya kerja. Iya, masaknya di Binjai, ya kan? Datangnya di Belawan. Hermanto kan hidupnya. Ini enggak apa sih? Willy yang ada baik. Sensasinya kan ada. Karena kan baru pertama pegang. Namanya baru pertama, baru kan agak nyerempet dikit. Loh, biasa nih Bu Elis nih nyanyi. Oh nggak nyanyi nih? Bu Elis. Lagi menikmati kamu kosong. Tuan rumah, maminya Ruslan. Thank you. Kemarin gua sewa iya. Ya itu lagi ambil mie aja. Banyak TikTok ya, banyak. Jadi Bu, jadi nggak ada Pak Ali sama siapa bayarnya ini? Sama saya lupa. Sama Bu itu. Pak Ibu Elis TO TI. Pak Ketua, saya udah duluan nih. Yuk pulang yuk. Elis udah nyanyi pulang yuk. Nyanyi. Bang Andika. Pak Wahyu, makan dulu Pak Andika, makan dulu. Mana?
kamar mandi. Internetnya mana? Belum ada. Internetnya pakai apa Pak? Itu Keluar dari kamar mandi orang keluar. Bu Aryani. Pulang mah, Bu. Bu Aryani. Sampai pulang. Enggak, kami tungguin lagi penyanyi. Makan, Om. Dah. Besok kali loh. Hari ini. Lu nggak jadi nyanyi Bu Elis? Terima
Sama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Hamid Dalimunte yang sudah berada di tengah-tengah kita, dan kami mintakan juga kepada Pak Ustadz nanti ada waktu bertanya kurang lebih 5 menit dan nantinya akan ditutup dengan doa. Kepada Pak Ustadz Dalimunte kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa dia jawab? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Iktaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua beserta pengurus, yang kita muliakan Bapak Ahli Bait, sahabat saya beserta keluarga, seluruh jamaah yang tak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita yang datang siang ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah atas segala cucuran nikmat, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat kembali bersua, berkumpul di rumah ini dalam rangka arisan. Arisan apa nih? Rakom Lentera, Pak. Rakom Lentera. Rakom Lentera. Belantara gitu. Lentera, iya. Saya doakan yang datang hari ini rezekinya bertambah-tambah, bisa beli tanah, bisa beli rumah, Amin. bisa beli mobil yang mewah, Amin. bisa naik haji ke Mekah, Amin. bisa menikah. Yang udah mau tahu mana tahu entah nambah. Waduh. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tak akan lama-lama memberikan tausiah karena ceramah itu panjang atau pendek sama amplopnya. Entahlah pun ini. Yang kedua, aku tengok suasananya mendung, dingin. Nanti tak tahu saya membedakan mana yang khusyuk, mana yang mengantuk. Ku tengok tunduk-tunduk juga. Pikir khusyuk, rupanya mengantuk. Bagus ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Yang enggak bagus itu apa Ustaz? Ikan kakap, ikan lele, ikan gabus.
banyak cakap bertele-tele tak bagus. Kalau saya pantunnya nggak itu Bu, ikan mujair ikan sembilang, begitu cair aku pun pulang, kalau tak cair tak pulang-pulang. Iya, baiklah, itu sekedar mukaddimah. Berpikir-pikir tadi aku apalah tema yang akan kita angkat dalam pertemuan yang singkat ini. Sudah cukup lama saya tidak bicara dengan saudara-saudara. Dulu berapa kali juga di sini, bahkan dulu rumah ayah dulu pernah ya, yang di Setiabudi ya. Ya. Baiklah, karena ini awal tahun baru, maka tema kita muhasabah aja, introspeksi diri, berkaca diri. Karena bertambah tahun bukan bertambah umur kita, tapi sebaliknya berkurang. Apa kata Allah di Quran 68 surah Yasin? Wa man nu'ammirhu nunakkishu bil khalqi afala ya'qilun. Kupanjangkan umurmu, umur bertambah, fisik berkurang. Apa tandanya? Ubanmu mulai bertabur, gigimu mulai gugur. Apalagi Bu? Kalau duduk suka selonjor, itu tandanya dekat ke liang kubur. Alhamdulillah tak ada yang selonjor. Ditarik ibu tuh kakinya, takut dia. Apalagi Pak, surah Muhammad, surah Al-Anbiya ayat 1. Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bukankah Iqtaraba, tanda-tanda kematianmu semakin dekat. Itulah tadi fisik tadi. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi mereka tetap saja lupa, bahkan memang pura-pura lupa. Jadi Bunda, tua bukan syaratnya mati. Banyak yang muda lebih dahulu daripada yang tua. Sakit bukan syaratnya mati. Banyak orang tak sakit tiba-tiba mati. 2 bulan yang lalu saya ceramah di Pasar 1 Ring Road Al-Ikhlas. Yang ini tanda subuh-subuh. Pas mau doa Bunda, datang ibu-ibu bawa kertas sambil menangis. Nah Ustadz katanya, iya Bunda, kalau ada waktu nanti malam datang ya. Apa hajat Bunda? 40 hari anak saya. Kenapa anak Bunda? Meninggal. Anak Bunda yang mana? Itu yang sering ngobrol sama Ustadz di masjid itu, yang ketua remaja masjid. Saya tanya, apa sakitnya? Nggak ada Ustadz. Dia pangkas. Habis pangkas kan ditidurkan golek-golek di pusuk. Tak bangun lagi Pak. Pertanyaannya Bu, kalau ketua remaja masjid tua atau muda? Muda. Dikusuk enak tak bangun. Makanya kemarin aku pangkas tak mau aku kusuk lagi. Takut juga aku Pak. Iya. Suami Bunga Citra Lestari, ramping badannya, pinggulnya itu kecil kali Bunda. Meninggal kenapa Bunda? Karena kebanyakan olahraga. Kebanyakan olahraga pun mati. Apalagi kayak kami tak pernah olahraga. Makanya sekarang Bu tak mau olahraga lagi. Udahlah mati-matilah. Kata kami bilang tanam balik mati tanam. Udah habis. Begitulah Bunda. Itu sekedar. Siapa lagi Bu? Saudara kita penyanyi dangdut terkenal Magijet. Masuk WA saya baca, telah berpulang ke rahmatullah. Penyanyi dangdut senior yaitu Magijet. Diduga kematiannya sepele karena sakit gigi. Aku sakit gigi sebetulnya Bu. Tapi karena itu judul lagunya yang pertama. Ku baca terus WA-nya Bu.
kepada pelayan kami harap agar datang berbaju benang biru. Lagu kedua. Yang ketiga Bunda, kepada pelayan kami mohon maaf, jenazah tidak kami semayamkan di rumah tapi di gubuk derita. Sekali lagi mohon maaf kepada pelayan, jenazah tidak kami mandikan karena sudah terlanjur basah. Akhirnya semua berkata, sungguh teganya sambil terjatuh bangun. Itu nak coyo. Agar jangan ngantuk kali ini siang-siang ini. Ya, udah. Judulnya Bunda, 3 persiapan sebelum mati. Pulangnya katanya semua Bunda, tak ada, semua pulang. Dah, apa itu yang 3? 1. Persiapan yang pertama, kita harus punya amalan rutin, amalan dawam, amalan yang istiqomah, amalan yang rutin lah. Apa namanya itu Bunda kalau bahasa kita? Kalau bahasa Arabnya istiqomah. Yang siapa contohnya? Qatadah bin Nu'man. Siapa itu Qatadah? Sahabat Nabi. Qatadah ini ibu, kalau dia salat tahajud, ayat yang dia baca cuma 1. Qul huwallah. Habis Al-Fatihah, Qul huwallah. Habis Al-Fatihah, Qul huwallah. Habis Al-Fatihah rakaat Qul huwallah. Seterusnya itu. Akhirnya sampailah ke telinga Rasulullah. Rasulullah pun bertemu dan bertanya, Qatadah, kenapa Anda kalau salat tahajud, salat malam, ayat yang Anda baca cuma 1, Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah. Dijawab sama Qatadah, aku cinta dengan surah ini. Rasulullah pun berkata, hadis riwayat Tirmizi, al-anta ma'aman ahbabta, artinya kamu nanti dikumpulkan Allah di akhirat bersama orang yang kamu cintai. Saya ulangi Bunda, kita nanti dikumpulkan Allah bersama orang yang kita cintai. Tergantung siapa hari ini yang kita cintai, tergantung siapa yang kita puja, tergantung siapa hari ini yang kita bela, tergantung siapa yang hari ini kita coblos. Aku sampaikan hadis ini Pak, bertanyalah seorang jamaah, Ustadz boleh saya potong? Silakan Pak. Tadi Ustadz bilang nanti kita dikumpulkan di akhirat bersama orang yang kita cintai. Betul Pak. Ustaz, kalau aku cinta sama istriku, berarti nanti kalau aku masuk surga, bidadariku di surgaku, istriku juga. Saya jawab, iya Pak. Hebat Bapak. Kenapa hebat Ustaz? Di dunia bersama, di akhirat tetap juga bersama. Diam ya Pak, tunduk. Kenapa Bapak tunduk? Masa dia lagi Ustaz? Mau ganti lah, bosan lah Ustaz. Ini bercanda, jangan mengantuk kali kan gitu. Itu dia. Yang kedua, Bilal bin Rabah. Ini semua tahu ceritanya Pak. Ini saya hanya ingin menyampaikan pesannya ini luar biasa. Ketika Rasulullah Isra wa Mi'raj dibawa jalan-jalan ke surga, alangkah terkejutnya Rasulullah saat pintu surga. Di depan pintu surga ada salib Bilal. Bilal belum mati, Bilal belum meninggal, Bilal masih di dunia, Bilal belum masuk surga, tapi salibnya sudah masuk surga. Akhirnya pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah pun bertemu, bertanya kepada sahabatnya ini. Kalau bahasa kita di sini Bu, kalau bahasa kita sekarang, Bilal, tadi aku dibawa jalan-jalan ke surga oleh malaikat Jibril. Alangkah terkejutnya aku. Di depan pintu surga, selop yang kau pakai ini sekarang ada depan surga. Kau kan belum masuk surga, kau kan masih hidup, kau kan masih di dunia, tapi selopmu sudah ada di depan surga. Apa yang kau amalkan? Kau belum masuk surga, selopmu sudah masuk surga.
Dijawab sama Bilal, Pak. Aku sholat 2 rakaat setelah wudu. Saya ulangi, aku sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat apa namanya, Bu? Sholat sunnah wudu. Ustadz Somad banyak dipaketkan ke rumah. Saya bacalah salah satu rahasia Ustadz Somad itu. Saya sukses itu sebelum dia duha, sebelum dia tahajud, dia pemanasan dulu, Pak. Sholat sunnah wudu, bukan wudu, tapi wawnya pakai domah. Wudu. Jangan salah. Usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Mau pakai adaan boleh. Lillahi. Sengaja aku salat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Saya sampaikan ini, tiba-tiba ada seorang jamaah saya. Ustaz, telepon dia. Apa, Pak? Setelah ku dengar dari Ustaz itu, sekarang istiqomah aku salat sunnah wudu. Alhamdulillah Ustaz, hatiku lebih tenang Ustaz. Dan karir aku Ustaz lancar-lancar aja Ustaz. Jadi ibu besok sebelum salat duha, salat sunnah wudu dulu. Sebelum tahajud, salat sunnah wudu dulu 2 rakaat. Ku tes dulu Bapak Ibu yang datang ini. Kalau Bapak tahu menyambung ini, berarti Bapak sudah tua. Tapi kalau Bapak Ibu tak tahu menyambung ini, berarti Ibu masih muda. Nah, karena dulu kita mengaji, zaman-zaman dulu tahun 80-an, tak boleh pulang kalau belum bisa mengeja ini. Apa itu? Wasin sabdu date wasin date salam date lamin depan. Datu alif, Bu. Karena dulu itu pakai alif-alif, kalau ikra tak ada itu. Alif date alif bawa ilif depan badate baba bawa bi badapan buta date. Jangan itu sekali. Semangat kali Bapak itu. Padahal tadi ku jamak tertidurnya Bapak itu. Begitu disambut dia. Nah itu jangan mengantuk adanya tuh. Jadi kalau ada Ustadz Bapak tengok balik-balik dia minum, sebetulnya dia bukan haus. Ini rahasia Ustadz. Tapi dia berpikir apa nak aku sampaikan lagi. Itu rahasia Ustadz. Jadi besok Bu kalau ada Ustadz habis ceramah, permisi ke kamar mandi, dia itu bukan mau kencing, buka amplop berapa dikasih orang tuh. Itu rahasia Ustadz itu. Tapi ku kasih tahu hari ini. Tapi jangan kasih tahu sama Ustadznya ya. Apa yang menjadi amalan handalanmu? Saya sholat 2 rakaat setelah wudu. Yang penting kan Bu, sholatnya jangan waktu yang terlarang. Kapan terlarang sholat Bunda? Bukan lagi makruh haram. Habis asar tak boleh. Habis subuh tak boleh. Sebelum masuk waktu suruh. Yang ketiga. Panglima Jenderal Besar Sudirman. Ini rupanya Pak Wali Allah rupanya. Paru-parunya satu. Lumpuh. Ibu tengok dulu filmnya ada. Kemana-mana digotong. 3,5 abad dijajah Belanda. 300,5 tahun. 3,5 tahun dijajah Jepang. Sekalipun beliau tidak pernah tertangkap apalagi tertembak. Padahal lumpuh paru-parunya satu. Ditanya sama murid-muridnya. Kalau ini bahasa Medan. Apa yang menjadi amalanmu sehingga engkau tidak pernah tertangkap apalagi tertembak? Bayangkan Bapak lah, 350 tahun dijajah Belanda. Itu orang rumah. Masuk Bunda, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di kamera. Ya, nanti tutup kameranya. Di sini. Ya, jadinya bro. Lupa aku jadinya tahap ya. Gara-gara Pak Haji masuk lupa. Itulah hebatnya aura positif dari Pak Haji dan Bu Haji.
Sampai lupa aku. Iya. Tadi dah. Jenderal Sudirman. Berarti tak ngantuk Bapak. Aku ngetes aja aku. Iya. Dah. 3,5 abad dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Sekalipun beliau tidak pernah tertangkap, apalagi tertembak. Apa amalan guru? Apa amalan handalan guru? Apa yang menjaga guru? Kata muridnya. Sebetulnya Pak, kalau begitu, apa amalanmu? Kalau di kitab di cerita itu aslinya gitu. Dijawab sama dia, saya menjaga uduk. Batal uduk. Kenapa? Supaya saya bisa sholat di awal waktu. Ajudan saya kemana-mana bawa kentong. Mungkin dulu belum ada jerigen, kurasa Pak. Kentong itu adalah air uduk saya. Batal uduk. Ternyata yang menjadi kekuatannya ayah menjaga uduk. Bukankah dalam sebuah hadis yang cukup populer? Hadisnya kan tahu Bapak juga. Bapak udah hafal semua, ibu hafal. Siapa yang beruduk dijaga 70.000 malaikat dari segala penjuru. Ada satu amalan lagi Bu, saya sampaikan ini. Mohon maaf, sepelenya, tapi dahsyat sekali padilahnya. Kalau ceramah itu tak perlu tinggi-tinggi Pak. Saya ganti mode ceramah saya. Barulah saya laku. Kalau dulu saya ceramah keras sekali, saya ganti mode ceramah saya, mengajak aja, mengingatkan. Apa itu Bu? Hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Ahmad, dua-dua hadisnya sampai kontek-konteknya bersama. Barang siapa yang beruduk, maksudnya disempurnakannya uduknya, kemudian setelah uduk dia angkat tangannya berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kata Rasulullah, dua hadis tadi Pak. Siapa yang mengamalkan itu, dia masuk surga. Bebas dari 8 pintu surga, dari pintu manapun dia boleh masuk. Kan sepelenya Pak. Habis wudhu awak, Ustaz, bolehkah berdoa di kamar mandi? Janganlah pula di kamar mandi mengangkat wudhunya. Bolehkah wudhu di kamar mandi? Orang kamar mandi kita cuma satu. Kalau orang kaya lah ada tempat wudhunya. Tak mungkin awak nanti mandi di rumah, wudhu ke masjid. Kan tak mungkin. Boleh-boleh saja Pak. Jadi Jenderal Sudirman. Yang keempat nih Pak, seorang nenek tua bernama Ummu Mahzan. Kebiasaan orang Madinah saat itu menghafal hadis bersama Bunda Aisyah. Dia mau menghafal hadis Pak, udah tua, nggak sanggup, udah ujur. Mau ikut jihad tak boleh, dia perempuan. Akhirnya dia berpikir-pikir, apalah amalan yang bisa menolong aku nanti, yang menerangi kuburku nanti. Kata nenek tadi, saat dia melintas Masjid Nabawi, di halaman Masjid Nabawi dia tengok. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kami tak terbilang dan tak tersebut karena terlalu banyak ya Allah. Faghfir lana dzunubana, sebesar apapun dosa kami, ampunkan kami ya Allah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, tak ada yang bisa mengampunkan kami kecuali Engkau ya Allah.
ampunkan dosa ayah bunda kami. Kalau pertemuan ini, taklim ini, kau ganjar dengan pahala. Sampaikan semua pahalanya kepada ayah bunda kami yang telah berpulang ke pangkuan-Mu ya Allah. Kalau ayah ibu kami masih hidup ya Allah, berikan kesempatan kepada kami memuliakan mereka, berbakti kepada mereka, karena surga kami, pintu berkah kami, pintu sukses kami adalah ayah bunda kami. Keramat kami adalah ayah ibu kami ya Allah. Rabbana hablana hukma, ya Allah anugerahkan kepada kami hikmah, bertambah umur kami semakin takwa kami ya Allah, bertambah umur kami semakin senang kami mengaji, semakin dekat kami kepadamu ya Allah. Wa alhiqna bis salihin, jadikan anak cucu keturunan menantu kami orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ya Allah. Waj'alna lisana sidqin fil akhirin, jadikan kami kenangan terbaik bagi anak cucu kami. Kami sudah dikubur tapi kebaikan kami masih disebut-sebut anak cucu kami. Kami sudah dikubur tapi amal kami masih mengalir ya Allah. Taubatan qablal maut, jangan kau matikan kami, kau wafatkan kami sebelum kami benar-benar bertaubat kepadamu. Sempat hijrah, sempat memperbaiki diri, sempat minta maaf kepada orang yang pernah kami sakiti, haknya kami ambil, kami zalimi ya Allah. Wa rahmatan indal maut, saat maut datang menjemput, uduk kami belum batal, kami lagi sujud, kami lagi ibadah, kami lagi baca Quran ya Allah. Husnul khatimah wa maghfiratan ba'dal maut, setelah kematian kami kau kasih bonus kepada kami, sudah kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wa alhiqna birrafiqil a'la. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabal quwwah wa abwabal barakah wa abwabal rizqa wa abwabas siha wal afiyah ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, berganti tahun 2025, jadikan tahun ini tahun yang terbaik bagi kami ya Allah. Berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Karim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Menyampaikan tausiahnya kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz kepada kita akan berdampak kepada amal ibadah kita nantinya. Selanjutnya dilanjutkan dengan
pengarahan dan sepatah kata dari Ketua Rakom Lentera Pak Suhada Sani SHMU. Kepada Bapak kami persilakan. Jadi saya izin lah dulu. Ini kan udah khususan pula kan. Udah izin. Iya, udah. Ibu izin ya Bu. Ya, makasih Pak Ustadz ya. Kreatoran masuk YouTube ini. Iya Pak, izin ya Pak, bisa ya Pak. Iya. Pak Haji, izin ya Pak Haji. Terima kasih Ustaz, hati-hati jalan dan Dekat rumahnya belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan utama tentunya rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala rahmat karunia berupa kesehatan, ruang waktu dan kesempatan untuk kita bisa berhadir di pertemuan bulanan. Kemudian dari selawat dan salam kita persembahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Penasehat dan seluruh unsur pengurus yang berhadir serta anggota istimewa pada ahli bait Pak Arusan keluarga di rumah ini yang telah memfasilitasi tempat kita pertemuan. Mudah-mudahan apa yang sudah dipersembahkan oleh ahli bait keluarga ini menjadi amal jariah bagi kita, terutama bagi keluarga besar Pak Arusan dan keluarga. Bapak Ibu sekalian kami hormati, di kesempatan ini mungkin saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kemarin kita sudah sepakat untuk membuat seragam baru, dan ini apakah sudah semuanya terrealisasi, terutama bagi pemesan dan ukuran dan bagi yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis TI. Selanjutnya perlu juga kami umumkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 yang dihadiri oleh 15 pengurus Rakom Lentera dalam rangka membicarakan dan menyusun program kerja 2025. Di sini perlu kami sampaikan bahwa di bidang masing-masing sudah membuatkan program. Seperti di sekretariat, ini akan melakukan pembenahan di administrasi. Kemudian membuat ucapan selamat ulang tahun sampai dengan hari ini belum terbuat ya. Walaupun sebentar lagi tanggal 27 ada yang berulang tahun di Aceh. Kemudian bidang sosial, ini perlu sampaikan bahwa programnya itu kegiatan memperingati Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan puasa Ramadan. Ini sudah dekat Bu ya. Bagian sosial tolong ini sudah bisa paling tidak diprogramkan karena puasa kita di akhir bulan Februari sudah mulai bulan puasa dan di akhir Maret kita sudah berlebaran. Pengumpulan pakaian bekas ini juga kita harapkan setiap minimal 3 bulan sekali itu sudah bisa dinyiangkan kembali sehingga secara triwulan bisa terlaksana dengan baik nantinya. Dan sama-sama kita mengingatkan agar kegiatan itu bisa berjalan. Kemudian bidang acara family gathering kemarin itu kita pending karena mengingat situasi alam yang tidak memungkinkan, itu kita pending sampai dengan kapan waktunya ini belum kita putuskan. Namun program family gathering 2024 ini belum selesai. Namun kita tetap akan memprogramkan family gathering 2025 tahun ini. Kemudian bidang acara setiap anggota, nah ini ada juga ini dibicarakan semalam itu setiap anggota yang menunggak pembayaran pada saat gilirannya itu akan dipotong 30.000. Ya, ini sudah kesepakatan semua. Kemudian iuran masih berlaku, artinya tidak ada berubah. Tidak 100.000, tidak 40.000.
Kandi yang saya hormati bapak-bapak ibu pengurus Lentera Sri Kandi yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak anggota Rakom Lentera semuanya. Terima kasih kita di sini berkumpul di rumah ahli bait Pak Ruslan, difasilitasi dengan makanan yang enak dan tempat yang nyaman ya kan Pak. Makasih, semoga doa kita keluarga Pak Ruslan mendapatkan rahmat, berkah, sehat, rezeki yang banyak ya Pak, luas namun berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan rapat nanti di rumah Pak Waka. Namun di sini kan untuk bulan ini itu kan ada dari 2 orang. Oh, yang saya hormati Bu Ketua Rapi wilayah ini ya Bu Irina ya. Untuk kembali lagi untuk rapat nanti kan di rumah Pak Waka. Nah, bulan ini ada 2 dari kita yang akan berangkat umroh. Jadi nanti biar bersama-sama juga kita berdoa. Yang pertama Ibu Rina, yang kedua Pak Jono dan istrinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Musik. Enggak, ini enggak berhubungan dengan. Waalaikumsalam Bu Ketua. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di rumah Pak Ruslan dalam acara arisan pertemuan Rakom Lentera. Sebelumnya kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rakom Lentera semuanya, kalau saya datang satu persatu nggak mungkin. Jadi pada saat pertemuan ini, saya mau mohon maaf lahir dan batin. Mana tahu ada salah kata, salah perbuatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon dimaafkan. Dan saya mohon didoakanlah semoga saya selamat, sehat dalam melaksanakan ibadah umroh. Dan mudah-mudahan nanti di sana juga bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan semuanya bisa berangkat menunaikan umroh ataupun ibadah haji. Dan sehat selalu, kompak-kompak selalu. Amin. Iya, kalau suami kan beda. Ini kan di Rakom Lentera. Itu khusus. Kalau suami itu di rumah ya kan khusus. Ya, jadi sekian aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.